Tiba-tiba datang seekor ikan lumba-lumba. Santri itu pun tercebur ke laut dan lumba-lumba itu menggendongnya hingga sampai di Pulau Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dilimpah ruahkan dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, Kiai Haji Muhammad Sholeh bin Umar As-Samarani atau yang lebih dikenal dengan sapaan Mbah Soleh Darat diyakini sebagai salah satu wali Allah yang memiliki sejumlah karomah. Sudah banyak ulama yang berhasil dicetak oleh karomah Mbah Soleh Darat, tidak terkecuali Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi Islam terbesar sedunia Nahdlatul Ulama. Pondok pesantren Darat yang terkenal di Kampung Melayu Darat, Semarang, dulu terkenal sebagai Pondok Pamungkas. Jika boleh diibaratkan, pesantren ini sebagai pasca sarjananya pesantren, karena memang banyak dihuni santri yang telah lulus dari pesantren sebelumnya. Para santri Mbah Soleh Darat biasanya sudah menempuh studi di mana-mana dan sudah berguru kepada sejumlah kiai Nusantara. Kemudian sebagai puncak pengembaraan ilmunya, dia datang ke Darat untuk tabarukan kepada Kiai Haji Muhammad Sholeh bin Umar As-Samarani. Ibaratnya ngaji di pesantren Mbah Soleh Darat sebagai guyuran air untuk pembilasan terakhir dalam aktivitas mencuci pakaian. Dalam riwayat, Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Darwis nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah, juga diperintahkan oleh Mbah Khalil Bangkalan agar berguru kepada Mbah Soleh Darat setelah tuntas mengaji kepada beliau Syekhona Khalil Bangkalan. Meski menurut sejarah Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sudah berguru kepada Mbah Soleh Darat semasa sama-sama di Mekah. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, diceritakan pada suatu hari seorang santri asal Madura diusir oleh pengurus pondok karena dinilai sangat nakal. Mbah Soleh Darat saat itu sedang tidak ada di pesantren. Tindakan lurah pondok pesantren yang mengusir santri itu tidak salah, karena memang dipasrahi oleh pengasuh untuk mengurus santri. Tetapi peristiwa itu tanpa sepengetahuan Mbah Soleh Darat. Si santri itu kemudian boyong dari pesantren Darat, berjalan kaki sambil menundukkan kepala dengan tangan memegang buntalan pakaian yang dipanggul di pundaknya. Santri itu terlihat menyesal telah berbuat kenakalan yang tidak termaafkan. Hatinya masih ingin belajar dan tetap di pesantren Darat. Namun apalah kata, dia sudah diusir oleh lurah pondok. Sepanjang jalan
Di malam hari itu dia menangis tersedu-sedu. Untuk melupakan kesedihan, dia pun berzikir sambil membayangkan meminta maaf sungkem kepada Mbah Soleh Darat. Santri tersebut membaca kalimat subhanallah dengan mata terpejam karena merasa malu. Dalam zikirnya itu, santri tersebut kemudian mengantuk. Tanpa dia sadari, setiap kali membaca kalimat tasbih itu dan setiap kali mulutnya berujar subhanallah, tubuhnya sudah berpindah tempat yang jauh. Pada bacaan tasbih pertama, si santri sampai ke Demak. Di bacaan tasbih kedua, si santri tiba di Kudus. Bacaan ketiga, keempat, dan seterusnya sampailah di Surabaya. Sehingga secara mengejutkan dia sudah sampai di pinggir pantai. Santri tersebut tetap dalam kantuknya dan terus berzikir subhanallah. Tiba-tiba datang seekor ikan lumba-lumba yang mendekati dirinya. Entah dorongan dari mana, santri itu pun tercebur ke laut dan lumba-lumba itu menggendongnya hingga sampai di Pulau Madura. Santri tersebut tidak sepenuhnya sadar ketika digendong dari Surabaya menuju Madura dengan lumba-lumba. Dia, si santri, masih tertidur pulas hingga sampai tergeletak di pinggir pantai Madura. Saat merasa dingin, barulah dia bangun, lalu ingat membaca tasbih lagi. Ketika matanya sudah terbuka dan bersiap berjalan, lamat-lamat dia melihat sesosok orang berdiri di depannya. Masih di kegelapan malam itu, tetapi sudah menjelang fajar, selangkah dua langkah dia mendekati sosok yang berdiri itu. Semakin dekat, si santri pun semakin melihat bahwa sosok itu ternyata seorang lelaki sudah tua dan bersorban. Bajunya khas model kiai zaman dahulu kala. Setelah semakin jelas, terperanjatlah si santri Madura itu. Betapa kagetnya dia, ternyata yang tengah berdiri di depannya adalah gurunya sendiri, Mbah Soleh Darat. Dengan senyum lembut, dua tangan mulia sang kiai meraih muridnya itu. Kiai Soleh Darat sambut sendiri sang murid yang menangis dalam penyesalan itu. Kemudian sang murid diajak kembali ke Semarang untuk meneruskan ngajinya. Si santri itu telah dimaafkan dan diperkenankan mondok kembali malam itu juga. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, demikianlah cerita karomah Mbah Soleh Darat. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.